Black Lives Matter pasti pernah kita dengar, yang makin bergema sejak kematian George Floyd di kaki polisi di Amerika sana. Nah, Black Pound Day juga turunan dari kematian George Floyd. Namun, belum banyak terdengar dan mengandung kontroversi. Swiss dari kelompok musik Solid Crew yang menggagas Black Pound Day atau Hari Belanja di toko milik kulit hitam. Dimulai bulan Juni, orang-orang diminta belanja atau menggunakan bisnis jasa milik kulit hitam pada Sabtu pertama setiap bulan. Untuk Oktober jatuhnya Sabtu lalu dan belum dihitung pemasukannya. Tapi sejak Juni lalu, gerakan ini sudah menambah 100.000 pound sterling atau hampir 2 miliar rupiah ke usaha kaum kulit hitam. Black Pound Day menurut Swiss adalah wujud dukungan guna memulihkan ketimpangan ekonomi yang sejak 400 tahun lalu dihadapi komunitas kulit hitam sampai saat ini. Di Inggris, hanya 1,5% manajer dan jabatan senior perusahaan dipegang warga kulit hitam. Mereka juga punya tabungan maupun aset yang lebih sedikit dan peluang bisnisnya untuk dapat dana juga lebih kecil. Data pemerintah Inggris menyebut 90% usaha kecil dipimpin warga kulit putih. Hanya sisa 10% oleh warga kulit hitam maupun kelompok minoritas lain. Jadi, ada ketimpangan yang perlu diperbaiki. Dan salah satu caranya, seperti dianjurkan Swiss, adalah belanja di usaha milik kulit hitam. Cuma sehari saja kok dalam sebulan. How much you pay for him? 75? Beda dengan Black Lives Matter, gerakan Black Pound Day ini dipertanyakan sejumlah orang. Masa mau belanja nanya dulu? Ini punya orang kulit hitam atau enggak? Atau sebutlah, lagi pingin beli pho dari warung Vietnam, terpaksa ganti selera jadi nasi jollof asal Nigeria. Repot kali lah. Tapi beramal atau bertujuan baik memang perlu kerja tambahan. Misalnya saja, supermarket kini tidak menyediakan tas kresek lagi demi lingkungan. Maka terpaksalah tiap belanja, kita pun harus bawa tas sendiri. Yang lebih serius, melihat Black Pound Day justru memecah belah masyarakat. Apalagi di masa COVID-19 ini, jelas semua usaha kecil perlu dukungan. Bukan cuma punya warga kulit hitam. Lagi pula, ada dua soal yang berbeda di sini. Yang pertama, memperjuangkan persamaan hak untuk semua orang. Sedangkan yang kedua, menjamin bisnis beroperasi secara adil tanpa campur tangan subsidi. Bisnis yang benar akan maju dan yang ngaco akan bangkrut, entah siapapun pemiliknya. Nah, Anda masuk pendukung Black Pound Day atau penentang? Sempat jadi pilihan sulit. Setelah merenung-renung, saya akhirnya setuju prakarsa ini. Kebijakan afirmatif memang diperlukan untuk mengoreksi ketimpangan di masa lalu. Undang-undang penghapusan perbudakan di Inggris baru disahkan tahun 1833. Dan yakinlah, masih ada waktu sebelum kaum kulit hitam boleh berbisnis. Perlu waktu pula lagi sebelum orang-orang kulit putih mau membeli di toko itu. Dan ini anjuran pada satu hari Sabtu dalam satu bulan. Yang nggak mau ikut Black Pound Day juga nggak apa-apa kok. Bagaimanapun, saya tak sampai memvonis penentang Black Pound Day sebagai orang-orang yang menormalkan rasisme. Mungkin mereka cuma kurang merenung saja.